pertama saya akan menyikapi yang dari Jala PRT. Beberapa waktu yang lalu saya di Surabaya, ketika menjadi pimpinan DPRD Kota Surabaya, juga pernah menerima langsung demo yang dilakukan oleh Jala PRT pada waktu itu. Saya ingat betul, saya temui, dan pada kesempatan kali ini pas juga ketika saya sudah di DPR RI bisa bertemu dengan Jala PRT di kesempatan ini. Saya dari fraksi PKS ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, fraksi PKS telah menegaskan pendapat terhadap RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Di sana PKS mempertegas bahwa di dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 45, jelas tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di sini tentu maknanya adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan tidak terlepas di situ adalah para pekerja rumah tangga. Oleh karena itu, rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, saya memaknainya di dalam dua hal yang sangat penting. Di situ berarti kita memberikan pengakuan adanya pekerja rumah tangga dan memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Tadi Ibu sudah menyampaikan beberapa hal. Saya menyikapi dari poin-poin yang tadi disampaikan, barangkali nanti bisa dilengkapi kembali terkait dengan larangan. Karena tadi ada hak, ada kewajiban, tapi tampaknya terkait dengan larangan belum diatur di dalam penjelasan yang tadi disampaikan. Kenapa ini menjadi penting? Salah satunya misalkan kita sering melihat bahwa atau mungkin mendengar terkait dengan perdagangan orang. Ya, ini saya kira ada sebuah potensi ketika ini tidak diatur secara jelas, ketika penyalur PRT kemudian mengambil sekian rupiah gitu ya kepada pemberi kerja atas jasa yang dilakukan, dan ini saya kira akan berpotensi terhadap perdagangan orang. Oleh karena itu hal-hal yang terkait dengan larangan tampaknya perlu juga dilengkapi di dalam RUU PRT. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan waktu kerja. Jadi kalau kita bisa melihat kondisi masyarakat kita, tidak semua keluarga yang memiliki ekonomi berlebih itu yang tidak membutuhkan pekerja rumah tangga. Ada sebagian keluarga yang penghasilannya pas-pasan tapi dia juga membutuhkan. Sehingga kemudian ada pola pekerja rumah tangga itu yang paruh waktu. Jadi dia yang membantu. Ini saya punya teman beberapa sebagai ibu rumah tangga, dia mempekerjakan tapi tidak penuh. Jadi hanya datang sekian jam, kemudian dia bisa pulang. Nah, seperti ini apakah kewajiban terkait misalkan yang tadi 16.800, apakah juga seperti itu terkait dengan jaminan sosial dan sebagainya. Nah, tampaknya perlu ini diatur juga supaya nanti ada kejelasan. Sehingga kemudian memberikan kenyamanan kepada kedua belah pihak, apakah itu pekerja rumah tangga atau juga kepada pemberi kerja. Karena sesungguhnya tidak semua pemberi kerja di keluarga-keluarga yang ada di Indonesia itu memiliki ekonomi yang berlebih seperti itu. Nah, ini tampaknya juga perlu diatur. Nah, tadi disampaikan beberapa persoalan yang muncul yang tentunya kita harapkan dengan adanya undang-undang ini nantinya persoalan-persoalan terkait dengan perlakuan yang tidak layak, kemudian penyiksaan, ya, itu tidak lagi terjadi. Baik itu yang sudah diketahui oleh publik atau mungkin bahkan banyak yang tidak diketahui tapi tidak terungkap. Tahun 2021 viral di Surabaya, ada ibu usia 45 tahun yang dia disiksa sampai kemudian disetrika, ya, dan dia dikasih makanan kucing gitu, kotoran kucing, mohon maaf.
Kemudian penggajian juga dilakukan tidak setiap bulan tapi dalam kurun waktu 13 bulan belum digaji ya. Itu sempat viral, sempat mengemuka persoalan seperti itu. Juga mungkin terjadi di kota-kota lain yang kita bisa lihat bersama di dalam pemberitaan-pemberitaan yang sudah ada di media. Namun demikian saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya banyak juga, bahkan bisa jadi lebih banyak warga negara Indonesia yang sudah melakukan hal-hal yang layak, yang mengangkat harkat, martabat, hak asasi para pekerja rumah tangga. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita membahas tentang RUU perlindungan pekerja rumah tangga, kita tidak mengatakan bahwa semua atau tidak ada atau sedikit ya warga negara Indonesia itu yang memperlakukan pekerja rumah tangga dengan tidak baik. Saya sangat yakin bahwa masih banyak juga dan bisa jadi lebih banyak ya keluarga-keluarga di Indonesia yang menempatkan norma agama, norma sosial, budaya, memperlakukan pekerja rumah tangga dengan manusiawi, dengan baik, hubungan kerjanya juga baik, dan sebagainya. Tetapi kita juga tidak menutup mata bahwa masih ada juga gitu keluarga-keluarga atau pemberi kerja yang belum mengetahui atau mungkin belum melaksanakan, belum memperhatikan hak asasi, belum memperhatikan harkat martabat manusia, sehingga persoalan-persoalan yang muncul di kesempatan waktu yang sudah kita ketahui dan kita baca bersama itu kemudian muncul. Oleh karena itu, secara prinsip saya dari fraksi PKS menyetujui terkait dengan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga karena sesungguhnya ini memang sangat sesuai ya dengan tujuan bernegara bahwa para pekerja rumah tangga ini juga manusia yang perlu dimanusiakan. Namun stigma bahwa tidak semua keluarga Indonesia itu saat ini memperlakukan dengan tidak baik. Saya yakin bahwa banyak juga mungkin di antara yang hadir di sini punya pekerja rumah tangga dan sudah memperlakukannya dengan baik. Ya moga-moga kita semua yang ada di sini. Tapi fakta lain bahwa ada persoalan-persoalan yang perlu kita lindungi. Moga-moga dengan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya kira itu yang pertama. Kemudian terhadap tadi pencinta kucing, pencinta hewan tadi perlindungan hewan Ibu. Anak-anak saya itu pecinta kucing, gitu ya. Jadi di rumah itu ada namanya bagus-bagus, dinamain Snoti, ada namanya Lau-Lau gitu ya. Anak-anak yang namain saya tidak begitu suka, tapi karena anak-anak saya suka, akhirnya ya sudahlah begitu ya. Nah artinya begini, secara substansi kami memahami ya. Terkait dengan yang tadi Ibu sampaikan, tadi Bu Dokter tadi juga dengan lantang tadi sangat dalam sekali keilmuannya terkait dengan saya belum tahu ini RUU perlindungan hewan atau larangan penyiksaan ini yang ada dua hal ya Bu ya. Nah ini seperti apa? Secara substansi saya sebagai anggota Badan Legislasi bisa memahami terkait itu, nanti tentu akan memperdalam lagi bersama-sama dengan fraksi dan juga Badan Legislasi. Kemudian yang dari advokat, matur nuwun, Bapak tadi mungkin nanti dari anggota yang lain nanti akan mendalami, kemudian juga dari Indosport, terima kasih Pak terkait dengan K3. Saat ini K3 juga di beberapa kampus di jurusan semakin banyak diminati oleh mahasiswa. Ya, moga-moga ini sebagai tanda bahwa kesadaran kita terhadap K3 ini akan semakin kuat ya dengan tadi yang Bapak sampaikan. Moga-moga ini akan menjamin ya keselamatan kerja yang ada di Indonesia. Terima kasih dari saya, matur nuwun Pak Pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.